Waduh, saya tuh padahal doa baru sekali ya, tapi tiba-tiba urusan beres. Ujub eta teh kasep ya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Ini serius hadirin. Jadi apa sih tingkat kelulusan seseorang ujiannya lulus? Itu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu pada pukulan pertama musibah itu, ujian itu atau fitnatan itu, cobaan itu, kembali tidak dia kepada Allah. Kalau dengan misal dipuji, aduh itu anaknya pinter-pinter, cerdas, cakep-cakep. Nah, kemudian dia menyebut alhamdulillah semuanya juga ciptaan Allah. Tapi nyebut ciptaan Allahnya tuh dia juga ingin dipuji bahwa dirinya tuh ahli zikir nih. Nah, ini juga sudah acting ya. Jadi kalau alhamdulillah ya Allah, Engkau yang menciptakan hati tuh ya. Alhamdulillah ya, doakan saja Bu supaya anak ini benar-benar bisa jadi anak yang dekat dengan Allah. Tapi hati itu hadir, meyakini ini ciptaan Allah, anak saya ciptaan Allah, anak-anak saya milik Allah. Ini adalah Allah yang membentuk, Allah yang mengurus setiap saat. Jadi ketika anak dipuji itu bulat hati itu ingat ke Allah, dan keluarnya juga menyebut nama Allahnya itu normal. Tapi ada juga yang ketika menyebut nama Allah tuh jadi acting. Alhamdulillah semuanya karunia Allah, memang beda keluarga. Udah jadi ujub ya. Jadi pujian juga merupakan ujian. Kita jalan ya, ada yang jalan tidak dihormati, ada yang jalan diremehkan, kamu minggir sana. Ada yang jalan diperlakukan spesial, oh ini ada Pak ini nih, waduh dihormati. Coba yang mana yang diuji? Yang diremehkan? Enggak, yang lebih itu diuji. Tapi yang lebih berat diuji adalah yang diperlakukan spesial. Telah hadir ini Pak Fulan Al-Mukarram. Waduh, dipersilakan ke kursi khusus. Kemudian dipersilakan duduk, disuguhin. Wah, udah. Ini teh ujian hadirin. Seberapa banyak yang ketika diperlakukan spesial merasa dirinya memang orang spesial. Padahal Allah tahu siapa diri kita, ya. Harusnya ketika kita diperlakukan spesial, hati kita tuh ya Allah Engkau tahu siapa diri saya, Engkau tahu siapa diri saya, Engkau tahu kebusukan hati saya. Wah, kita tidak perlu juga acting ya di depan orang, tapi hati kecil kita udah tahu ini. Kita diperlakukan spesial, diminta ke depan. Hadirin sekalian, inilah yang kita tahu. Udah itu, kemakan itu. Itu ujian lebih berat hadirin. Karena kita akan jadi ujub. Merasa diri kita yang bagus, diri kita yang hebat, diri kita yang sukses, diri aja terus. Nah udah, lupa ke Allahnya ya, yang nutupin aib. Lupa ke Allah yang menutupi kekurangan, lupa ke Allah yang tahu kebusukan dan dosa kita. Kita menikmati saja perlakuan orang yang spesial, seakan-akan semua itu milik kita. Kita udah sukses, hebat, pinter, cerdas, segala ingat, tahu segala, udahlah berjasa. Gagal nih ujiannya. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa kelapangan, pujian, penghargaan, kelancaran itu juga ujian yang berat, itu yang bisa membuat kita lupa ke Allah, jadi ingat ke diri. Bagaimana Pak, Bapak membangun ini sukses sekali usaha-usaha Bapak. Ya ini memang hasil kerja keras saya ya. Jadi ide saya ini, dari awal saya ini sudah punya ide, dan ide ini direalisasikan dengan kesungguhan, dengan kedisiplinan yang luar biasa. Saya siang malam, udah ketipu lah. Seakan-akan, nah kita nggak bisa, kita punya harta, punya usaha maju, punya apa, bukan karena hebat, karena Allah aja mau gitu. Banyak yang kerja lebih keras dari kita,
yang lebih pintar, yang lebih soleh, nggak dikasih. Ya karena bukan kesuksesan, punya perusahaan banyak, punya aset banyak, punya nama, punya gelar, punya follower, itu sama sekali bukan tanda kesuksesan. Itu tanda beratnya ujian. Halo? Kenapa ini pada jadi emosi begini hadirin? Karena kita sekarang lagi sering prihatin lihat yang diuji. Perasaannya kita nggak diuji, diuji, kita lebih berat ujiannya. Mana yang berpotensi lupa kepada Allah, sebetulnya itu ujian yang lebih berat. Karena goal dari ujian ini adalah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Bisa nggak kita menjadi orang yang yakin bahwa kita semua ini milik Allah, ciptaan Allah, dan bisa nggak kita kembali ke Allah di dalam segala urusan kita. Nah itu dia. Nah kalau kita dengan kepahitan jadi dekat ke Allah, itu lebih bagus berarti. Wah gimana, saya nggak mau hidup saya pahit terus nih. Saya gara-gara dililit utang memang jadi ahli tahajud. Gimana caranya? Saya nggak mau utang seumur-umur nih. Ya caranya adalah kalau utangnya dilunasi oleh Allah, makin gigih lagi tahajudnya. Jadi jangan sampai kita ingat ke Allahnya lagi susah. Kalau kita ingat ke Allah lagi susah, bakal awet itu susahnya nanti ya. Kalau tiap dilapangkan, kita kurang. Jadi kan ada dua jalan dekat dengan Allah tuh. Satu dengan ahli syukur, dua dengan ahli sabar. Jadi kalau ditimpa kepahitan dia sabar, jadi dekat dengan Allah. Wa basyiri sabirin, berikan kabar gembira bagi orang sabar. Tapi ketika dilapangkan, dia jadi dekat nggak dengan Allah? Nah kalau dengan dilapangkan dia lebih nancep lagi. Rasulullah kan ketika sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Kenapa sampai begini? Ditanya oleh istrinya. Padahal beliau sudah terjamin jadi ahli surga. Apakah tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Rasulullah itu luar biasa tahajudnya, sujudnya sebagai syukur. Nah kita tahajud kalau kepepet ya, masalah meningkat tahajud, hutang jatuh tempo tahajud. Harusnya justru dengan banyaknya kemudahan, kelapangan, pujian, penghargaan, wah makin harusnya kita ini makin banyak bersyukurnya. Nah ini menyeimbangkan nih hadirin sekalian, jadi supaya kita menyadari bahwa surat Al-Anbiya ayat berapa tadi, 35 tadi ya, membuat kita jangan sampai merasa aman dari ujian ini, karena memang kita juga sedang diuji nih. Sehat diuji, sakit diuji, dipuji diuji, dicaci diuji, lapang diuji, susah diuji, mudah itu diuji juga tuh. Waduh, saya tuh pada doa baru sekali ya, tapi tiba-tiba urusan beres, ada ujub eta teh kasep ya. Nggak boleh. Siapa tahu urusan ini dibereskan karena doa orang lain, bukan doa. Pas mau gerimis hujan, ya Allah, hentikan dong hujannya, pindahin. Tiba-tiba berhenti hujan. Tanya, tinggal cek orangnya. Sekali saya ngaharewas ke Allah, berhenti tak hujan. Oh, ujub. Padahal berapa banyak yang doa, ya kan? Doa kita pas bagian gak diijabah, cuma nebeng beken. Atau ada orang yang nyakitin kita, terus dia kemudian dia apalah gitu ya, naik sepeda nyungsep tuh, lihat ya, sok ngeganggu saya mah, ngajungkel. Loh, padahal justru dia jatuh dari sepeda tuh siapa tahu mau ketemu jodohnya, yaitu perawat kita yang ujub ya. Seakan-akan tuh coba ngahina saya mengajar rungkal tuh, itu teh ujub ya. Tidak sedikit yang menghina Nabi di dunianya nggak diapa-apain oleh Allah, tapi di akhiratnya itu nanti pasti ada balas. Ayo kita sadari, termasuk nih bicara begini. Ini ujian ya, didengar oleh sebagian orang. Apakah akan merasa mulia, apakah akan merasa pinter, merasa soleh, merasa ma'rifat.
merasa bersih hati, merasa beda dari yang lain. Oh, ujian. Dan sesungguhnya ujian ke lapangan, kemudahan, pujian itu jauh lebih berat. Kenapa? Karena disukai nafsu. Dipuji itu disukai nafsu. Sedang nafsu itu cenderung membuat kita lalai ke Allah. Dipuji dengan dicaci, nafsu lebih suka dipuji. Tapi susah membawa pujian, membuat kita sadar bahwa semua yang membuat kita dipuji ini karunia Allah. Nah itu susah tuh ya, kecuali dengan perjuangan yang lebih, karena enak menurut nafsu. Nah jadinya ketika kita dipuji langsung kita cenderung megang bahwa pujian ini memang hak saya, memang saya berhak dipuji, bahkan kurang, wah udah ujublah dia. Apalagi ketika dihormat-hormati, merasa kita tuh orang terhormat. Sepertinya sholat yang super khusyuk, ahli tahajud, ahli zikir, ketika dihormati, waduh enak, diperlakukan spesial, silahkan hadirin. Tapi jangan juga tawadu acting, misalkan saya ini orang yang bergelimang dosa, saya ini orang eta ge sami, nggak usah diomongin, tinggal tobat ya. Kan ada yang suka merendah tapi dalam rangka meningkatkan ini pujian. Saya ini al-fakir yang nggak tahu apapun, saya berada di sini, tapi tujuan dari merendahnya itu adalah supaya orang nambah kagum. Wah ini rendah hati nih, ini juga acting. Jangan acting, biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah yang memberikan semua karunia ini. Ya mudah-mudahan semua karunia ini kita bisa mensyukurinya. Lempeng ya, nggak usah udah dipuji langsung pura-pura tawadu, tapi tawadunya tawadu acting juga ya. Nah memang harus ini nih menyadari dalam segala keadaan tuh kita tuh diuji. Jangan sampai kita merasa aman dari ujian, karena memang orang yang beriman pasti diuji, baik bisyarri wal khairi, baik dengan yang keburukan-burukan maupun yang cocok-cocok yang kita sukai. Dan semua ujian ini alat ukurnya adalah kelulusannya, makin dekat dengan Allah atau tidak.